siang Pak Medi. Selamat siang Pak. Begini Pak, hari ini kan kita akan mengadakan yang namanya percakapan praobservasi Pak. Sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan dirinya Bapak. Baik, terima kasih Pak. Baik, nama saya Medi Batausake. Iya. Saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Balusu Sadap. Oke, baik Pak. Terima kasih perkenalannya. Jadi hari ini Pak, saya akan melakukan yang namanya percakapan praobservasi Pak ya. Nanti saya akan amati Bapak dalam praktik mengajar di kelas, yakni observasi dalam aktivitas pembelajarannya Bapak di kelas. Jadi adapun nanti tujuan supervisi kelasnya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bapak lakukan di kelas. Kira-kira setelah ini saya juga ingin mengetahui persiapan sebelum Bapak melakukan observasi dapat betul-betul siap dan betul-betul percaya diri terhadap murid. Begitu Pak yang ingin saya sampaikan. Kemudian sebelum itu saya ingin beberapa pertanyaan ini Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang nanti Bapak lakukan di kelas? Baik, terima kasih Pak. Adapun tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan teks deskripsi. Oh iya Pak. Lalu kira-kira bagaimana area pengembangan Bapak yang hendak capai? Area pengembangannya, Ya, baik, terima kasih. Pengembangan yang hendak dicapai di sini itu ada dua, yaitu pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke Pak. Jadi itu ya. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran ini Bapak akan terapkan di kelas, dari mungkin strateginya, metodenya, modelnya, dan lain-lainnya itu Pak. Kira-kira apa rencana pembelajaran Bapak yang telah Terima kasih. Ya, baik, adapun rancangan si tadi Pak Andi model, strategi, media, sarana dan metodenya. Iya, Pak. Baik, pertama model di sini strategi dulu. Strategi yang saya pakai di sini adalah pembelajaran diferensiasi Pak. Iya. Pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial, emosional dan budaya positif. Iya, Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah model. Di sini model saintifik, kemudian media, PowerPoint dan video dan audio. Iya. Kemudian sarana dan prasarana. Di sini saya menggunakan laptop dan proyektor. Kemudian yang terakhir metode. Iya Pak. Metodenya di sini saya pakai pembagian itu di pembagian kelompok. Oh iya. Gitu, Pak. Ya. Jadi mungkin saya bisa ulang ya Pak. Jadi Iya. baik itu strategi, kemudian model, kemudian media dan lain-lainnya, sarana prasarana dan medianya itu Bapak setelah sampaikan secara rinci ya Pak. Iya. Kemudian saya ingin bertanya Pak, kira-kira dari nantinya Bapak untuk menjalankan ini dalam observasi ini kapan waktunya Pak? Waktu ya? Iya. Baik, terima kasih. Untuk waktunya mungkin sesuai dengan jam saya mengajar di kelas 9 Pak. Kelas 7. Baik, sesuai dengan jadwal. Mungkin hari Selasa minggu depan jam pertama Pak. Oh iya Pak, jadi hari Selasa ya Pak nih, Iya, jam pertama jam di pertama, kelas ya. 7. Ya, Jadi setuju, ya. hari itu Pak, di kelas itu saya akan datang ke kelasnya Ya. Bapak. Izin saya akan melakukan supervisi Ya. kelas. Saya akan beberapa melihat dan mencatat tentunya apa yang terjadi di kelasnya Pak Medi. Nanti sudah kegiatan observasi dan saya kunjungan kelas di kelasnya Bapak. Nanti itu Pak, kita ada percakapan pasca observasi Pak, nanti dihadiri oleh pengajar praktik. Ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya yang terakhir ini Pak. Iya. Kira-kira dari percakapan tadi Pak, kira-kira apa kesimpulan atau persiapan yang Bapak perlu persiapkan setelah sebelum melakukan observasi Pak? Ya, tentunya Pak sebagai guru selalu ada persiapan Pak. Ya. Nah, persiapan awal untuk saya untuk kegiatan ini adalah
apa yang perlu disiapkan mungkin dari segi saya akan mempersiapkan diri Pak Iya. dengan baik, Iya. terkhusus penyajian media pembelajaran mungkin itu saja Pak. Sangat detail ya Pak tentang Iya. persiapannya Bapak. Baik, iya. Semoga dalam aktivitas observasinya berjalan dengan baik dan maksimal Pak, dan mungkin sekian dan terima kasih waktunya Pak, kesediaannya hari ini ya, Baik, Pak. terima kasih juga Pak Andi. Iya. Ya, terima kasih. Sekian. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum lanjut, saya mau absen dulu. Adil, Hadir Pak. Alton, Hadir Pak. Andredi, Hadir Pak. Denis, Hadir Pak. Fatan, Hadir Pak. Gio, Hadir. Juna. Kita lanjut di pembelajaran kita minggu lalu tentang fiksi dan non fiksi. Pada pembelajaran kita hari ini ada yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran, apa yang kita capai dari pertemuan kita ini, apa yang kita mau petik, apa yang kita tersebut. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Yang di sini ada tanggapan. Kemudian yang terakhir, teks tanggapan yang baik dan efektif. Nah, bukan di situ. Hari ini kita mau tampilkan video pembelajaran tentang teks deskripsi. Adapun di video tersebut sudah terkandung pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis. Nah, mari kita simak sama-sama video pembelajaran tersebut. Kita hari ini cukup sekian, dan pertemuan kita minggu depan itu kita melanjutkan lagi tentang apa itu cerita imajinatif. Nah, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini, dan Bapak harap selesai ini tetap belajar, tetap kembangkan apa itu, marilah berpikir imajinatif. Dari saya itu saja. Terima kasih, satu orang pimpin kita dalam doa. Nah, berdasarkan pembagian kelompok tadi, diskusi kelompok, jadi saatnya kita mau dengarkan penjelasan dari kelompok 1 tentang apa itu cerita imajinasi. Berarti silakan berdiri. Kelompok 1. Menurut kami dari kelompok 1, cerita imajinatif adalah sebuah cerita yang berisi khayalan atau pikiran yang maju. Bisa diulang? Cerita imajinatif adalah sebuah cerita yang berisi khayalan atau pikiran yang maju. Berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi di hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024 bersama saya Andi Parudin, CGP Angkatan ke-9 Toraja Utara, SMP 3 Balusu Satap. Saya ditemani oleh Bapak Medi Batu Sakti sebagai guru bahasa Indonesia yang saya observasi pada kegiatan ini. Kemudian saya pula ditemani dengan Pak Frans Tengko sebagai pengajar praktek. Jadi saya bisa langsung Pak. Silakan. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Medi hari ini? Baik Pak. Tentu dalam percakapan observasi ini, pasca observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Medi dengan mengevaluasi
apa proses Bapak mengajar dalam kelas tentunya, dalam aktivitas Bapak. Mungkin pertanyaan Bapak seperti lain-lainnya nanti saya ucapkan. Yang pertama misalkan Pak, Bapak bisa jawab bagaimana perasaan Bapak dalam kegiatan observasi kelas berlangsung. Saya jawab supaya Ya. baik, terima kasih. Perasaan saya itu saya agak tegang Ya. dan belum terbiasa, namun saya bersyukur dapat saya selesaikan dan dapat berjalan dengan baik. Oh iya, baik Pak. Kemudian karena belum terbiasa ya Pak dan tegang, tapi juga berjalan dengan baik ya. Kemudian begini Pak, mungkin bisa Bapak ceritakan area pengembangan Bapak yang telah lakukan dalam tahapan pembelajaran observasi kemarin. Bapak bisa jawab. Terima kasih. Area pengembangannya. Iya. Baik, area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama membuat pelajar. Ya. Kemudian yang kedua, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Ya. Adapun tujuan pengetahuan pembelajaran dari teks deskripsi ini Ya. adalah murid dapat memahami pengertian teks deskripsi Ya. dan keterampilannya yaitu murid mampu menyajikan lewat presentasi kelompok. Ya. Jadi area pengembangan pembelajaran Bapak itu ada dua yang saya tangkap. Pertama pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, dan Bapak telah menguraikan dalam area pengembangan tersebut. Kemudian saya ingin bertanya selanjutnya Pak, kira-kira pada saat pembelajaran Bapak apakah kira-kira itu berhasil atau tidak? Menurut saya di sini berhasil, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Iya. Ya. Oh ya, kurangnya. Baik Pak, jadi Bapak sudah menjalankan baik, namun juga ada catatannya Pak. Ada kekurangannya Pak. Yang pertama, Ya. kekurangan yang pertama, beberapa murid masih pasif, artinya belum aktif Ya. dalam aktivitas diskusi. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga lupa memberikan pembelajaran KS-nya. Oh, KSC. Iya. Jadi ada pun rencana-rencana pembelajarannya ke depan ya Pak. Sebenarnya saya bertanya nih. Jadi kurang aktif ya Pak. Iya. Kira-kira apa kendala lain selain itu Pak? Kemudian di sini di kelas saya itu Iya. jumlah siswa terlalu banyak Pak. Oh, ya. Jadi jumlah siswa terlalu banyak ya Pak. Iya. Ya, oke. Lalu kemudian kira-kira selain itu Pak, apa rencana pembelajaran ke depan yang Bapak akan jalankan? Rencana ke depan Pak ya? Ya. Baik. Tadi ada beberapa kendala. Mungkin saya tambahkan situ harus seperti itu. Karena jumlahnya terlalu banyak. Ya. Jadi susah untuk kontrol Pak. Oh iya. Walaupun saya sudah bagi di dalam beberapa kelompok. Ya. Kemudian di situ apa? Saya menjalankan cara sosial Pak. Oh iya, saya itu ya. Saya lupa itu Pak. Oh, jadi begini ya Pak. Mungkin saya harap pada saat nanti ke depan pembelajarannya Bapak mampu mengoptimalkan secara serius atau secara telaten dengan baik untuk bagaimana bisa pembelajarannya lebih aktif ya Pak. Kemudian itu yang Pak saya catat. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan ke depan dalam pembelajaran ini Bapak bisa lebih baik dan optimal lagi ya. Kemudian kira-kira kapan ingin Bapak lakukan perubahan terhadap rencana ke depannya Pak? Terima kasih Pak Andi. Untuk rencana ke depan dan itu akan otomatis, artinya memperbaiki diri Ya. sebagai guru. Ya. Di sini kira-kira untuk waktunya mungkin secepatnya lah. Ya. Karena lebih cepat lebih baik. Kemudian segera mungkin memperbaiki beberapa kekurangan yang saya alami waktu penampilan pertama. Ya, saya juga berharap nanti ke depan Bapak mengoptimalkan pembelajaran tersebut, mengaplikasikan dengan baik. Tentunya mungkin itu saja percakapan pada siang hari ini. Terima kasih atas
ke Bapak terlibat dalam observasi pasca observasi ini, semoga bisa direalisasikan dan mungkin Bapak bisa berikan umpan balik terhadap proses percakapan pasca observasi hari ini, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Andi dengan Pak Amedi yang telah melakukan 2 tahapan, yaitu pra observasi dan observasi, dan sekarang kita masuk di pasca observasi ya Pak. Jadi pra observasi sudah dilakukan kemarin ya bersamaan dengan observasi. Ya, Pak. Dan sekarang saya hadir di sini untuk melihat bagaimana percakapan pasca observasi di pendampingan individu yang kelima, tepatnya di hari Jumat tanggal 8 Maret 2023. Jadi saya sudah tangkap tadi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran yang belum dilakukan secara optimal, yaitu kompetensi sosial emosional. Jadi ini penting untuk bagaimana mengajak siswa terlibat dalam hal emosionalnya, karena bagaimanapun siswa harus mampu atau siap secara mental dan psikis untuk mengikuti pembelajaran. Jadi ini yang harus dilihat oleh guru dulu, mengkondisikan kesiapan murid dulu. Jadi ke depan bagaimana menyiapkan kondisi psikis siswa agar mereka bisa tampil siap untuk belajar. Jadi itu pentingnya KSE. Jadi setiap guru harus paham kondisi sosial emosional siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian berikut yang dipentingkan di sini juga adalah kompetensi sosial budaya positif. Jadi bagaimana budaya positif ini ditanamkan sejak awal dari pembelajaran, jadi diintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi walaupun kita bukan misalnya kan yang diobservasi sekarang bahasa Indonesia, tapi selama ini budaya positif itu ditekankan pada pembelajaran PPKN dengan agama, tapi setidaknya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu diimplementasikan sehingga nilai karakter dari profil pelajar Pancasila itu bisa muncul budaya positif. Kemudian yang diintegrasikan juga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya kira sudah diobservasi oleh Pak Andi bagaimana diferensiasinya. Nanti saya lihat videonya bagaimana. Jadi diferensiasi itu untuk bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada murid. Jadi memenuhi kebutuhan murid kita. Jadi itu hal-hal yang kita harus tekan, bahwa seorang guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan karakteristik muridnya, baik gaya belajarnya, kesiapan belajar maupun minat belajar itu. Jadi itu yang harus dibutuhkan oleh guru. Jadi di sini dibutuhkan kreativitas guru untuk merancang pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih bermakna kepada murid. Jadi itu yang saya akan tekankan kali ini, tidak usah panjang lebar. Jadi ke depan harapannya kepada Pak Andi dan Pak Medi untuk terus mengajar, mendidik siswa untuk mengintegrasikan 3 hal ini, yaitu budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional. Saya kira itu yang saya tekankan untuk kesempatan siang hari ini. Jadi saya kira itu Pak. Silakan lanjutkan. Terima kasih Pak atas statement atau evaluasi dari Pak pengajar praktik. Tentunya ini menjadi pembelajaran buat kami tentunya untuk bagaimana ke depan melatih saya atau melatih pada bagian ini sebagai bentuk supervisi akademik tentunya yang mampu mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti pembelajaran budaya positif, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Tentunya bagaimana agar murid itu nyaman dalam belajar dan sesuai dengan gaya belajar dan minat belajarnya, sehingga makin aktif meningkatkan pembelajaran siswa dalam kelas itu. Mungkin saja Pak. Baik, itulah tadi video pasca observasi. Sekian dan terima kasih.